Kristus. Ya, karena pemimpin dan orang-orang yang dipimpin tidak mengalami perubahan. Galatia pasal 5, 19 sampai 21, saya singgung ayatnya, tapi tidak apa-apa, saya jelaskan dulu. Karakter-karakter apa yang negatif yang menjadi sebab musabab munculnya konflik di antara kita yang melayani di gereja atau juga di antara kita yang bekerja di dalam dunia usaha pekerjaan bisnis apapun. Ya. Tadi jelas dalam Galatia pasal 5, perbuatan daging telah nyata. Ya. Bapak Ibu, dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, apa saja itu? Percabulan, hawa nafsu, kecemaran, penyembahan bersilik, perselisihan, iri hati, egois, amarah. Ini akan selalu subur dalam diri orang per orang, baik yang melayani di gereja, bahkan juga yang bekerja di dalam dunia usaha dan bisnis. Ya. Karakter-karakter ini menjadi salah satu faktor penyumbang, salah satu faktor penyubur munculnya konflik di dalam diri kita, baik kita yang melayani di gereja, bahkan juga kita yang bekerja di dalam dunia usaha bisnis apapun. Artinya apa? Karakter-karakternya masih buruk, masih negatif. Yaitu apa? Egois, hanya pingin dimengerti, tidak pernah mau mengerti orang lain. Pingin menang sendiri. Pingin jaya sendiri. Pingin hebat sendiri. Belum lagi iri hati selalu dibangun dan dipertahankan. Ya. Lihat jemaatnya makin bertumbuh secara rohani, makin berubah secara rohani. Pendetanya iri juga, bingung. Lihat majelisnya, punya hati, punya komitmen untuk loyal melayani Tuhan. Para pendeta iri juga, karena takut posisinya diganti. Oke? Pendeta di dalam satu gereja itu, ya, menunjukkan karakternya yang baik, loyalitas kepemimpinannya dan pelayanannya baik. Iya, ketua sinodenya, eporusnya, bisopnya, iri. Tapi deh, bahkan sesama pendeta iri juga. Nah, kalau itu kita tetap bangun, kita pertahankan dalam diri kita. Ya konflik akan terus, tidak akan pernah ada henti-hentinya. Ada di gereja, ada tidak pelayanan itu. Di dalam dunia usaha pekerjaan sama juga. Sesama karyawan juga. Iri satu dengan yang lain. Sesama manajer juga, iri juga. Sesama para direktur, iri juga. Aduh. Owner perusahaan yang satu dan yang lain. Iya, iri juga. Maka apa yang terjadi? Konfliknya muncul. Konfliknya akan subur dan berkembang. Maka lagi-lagi, pecahlah itu gereja, pecahlah itu pelayanan, pecahlah itu usaha pekerjaan dan bisnis. Jadi satu kerugian besar. Kalau para pemimpin dan orang yang dipimpin, ya, kalau tidak berubah Bapak Ibu. Kalau tetap mempertahankan karakter-karakter yang negatif. Itu akan merugikan diri kita, akan merugikan gereja kita, akan merugikan usaha pekerjaan dan bisnis kita. Dan juga akan merugikan pemimpin dan juga merugikan orang yang dipimpin. Saya kasih contoh. Pernah saya suatu saat mau membeli bahan baku material. Lalu saya survei Bapak Ibu ke beberapa toko material. Lalu saya berjumpa dengan suatu toko material yang pertama. Ini saya tahu orang Kristen. Lalu saya tanya, barang ini semen di sini berapa satu sak? Ya, besi macam-macam dan sebagainya berapa? Bapak Ibu, apa jawaban dari pemilik toko ini? Kalau Bapak tidak mau beli, nggak usah nanya-nanya macam-macam. Bayangin itu, orang Kristen. Hak saya kan sebagai konsumen untuk bertanya, harga di sini ini berapa? Hak saya kan, itu kan nggak ada dosa, itu nggak melanggar hukum. Tapi coba Bapak Ibu, pengusaha Kristiani, gitu gaya komunikasi, gitu etika komunikasi. Saya langsung tinggalin itu toko. Lalu saya survei lagi ke toko yang kedua. Ini bukan orang Kristen, dong.
Saya tanya lebih banyak lagi, harga semua bahan bangunan di tempat itu. Orangnya sabar melayani saya. Pak Tony, ya, kalau toko ini kalau di sini semen satu sak sekian, Pak. Besi ukuran ini sekian. Semuanya dijelasin. Dan tidak pernah ada satu kata keluar dari bibir dan mulutnya mengatakan, nggak usah nanya-nanya. Seperti dikatakan oleh pemilik toko material orang Kristen tadi. Enggak ada. Sabar. Maka saya jatuhkan pilihan saya untuk mengorder bahan bangunan dari toko ini. Toko yang kedua nih, yang bukan orang Kristen. Untuk kebutuhan saya. Ini Bapak Ibu pengusaha Kristen, dengarkan khotbah saya ini. Jangan engkau berpikir, hanya tokomu, hanya usahamu, bisnismu satu-satunya yang ada di bawah langit ini. Sehingga engkau menjadi sombong terhadap konsumenmu, terhadap pelayanmu. Kalau itu yang Bapak Ibu taruh dan tunggu dalam hatimu, Tuhan tidak akan memberkati usaha bisnismu dan tokomu. Kalau gaya komunikasimu, ya, tidak mencerminkan pola gaya komunikasi Tuhan Yesus. Ingat ya, Bapak Ibu pengusaha Kristiani. Karena saya sering menjumpai kasus-kasus itu. Dan juga saya mendengarkan banyak keluhan tentang hal itu. Saya rindu menolong Bapak Ibu supaya usahamu, bisnismu, tokomu diberkati oleh Tuhan. Pakailah etika komunikasi yang benar. Bapak Ibu, prinsip di dalam membangun usaha dan bisnis itu sama dengan prinsip pelayanan, yaitu apa? Melayani, kan? Jadi bukan hanya di gereja, kita perlu senyum-senyum menyambut ya jemaat umat, enggak. Di toko, di usaha dan bisnis pun perlu juga memasang senyum dengan tulus dan ikhlas. Supaya apa yang Bapak Ibu jual, diberkati oleh Tuhan, lalu digerakkan Tuhan orang lain untuk mau mengorder, membeli produk yang Bapak Ibu jual. Kenapa seringkali usaha dan bisnis kita orang-orang Kristiani ditinggalkan, bahkan dijauhi oleh para konsumen. Termasuk konsumen kita itu mungkin orang Kristen juga. Tapi tidak lebih tertarik konsumen Kristen berbeli dari toko kita, dari usaha dan bisnis kita. Karena gaya etika komunikasi kita pengusaha orang Kristen, kadang-kadang saya temui, begitu kakunya, begitu brutal. Padahal, tiap pagi kita berdoa, baca firman, hari Minggu kita melayani, sebagai majelis dan diaken. Tapi waktu jumpa hari Senin sampai hari Sabtu, kita ketemu dengan para konsumen dengan berbagai karakter dan jenis. Kita tidak bisa melayani mereka dengan cara yang hormat, dengan cara yang santun, seperti kita melayani umat di hari Minggu. Omong kosong itu pelayanan kita. Ini perlu dipahami. Kalau mau Bapak Ibu usaha bisnis Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Jadi pakai prinsip pelayanan di dalam melayani konsumen. Ya. Di usaha, pekerjaan, dan bisnis kita. Jangan hanya di hari Minggu. Kita mudah senyum-senyum kepada jemaat. Tapi hari Senin, tidak ada sedikit pun senyum. Ya, yang terpancar dari wajah kita. Bagaimana usaha bisnis kita, toko kita, diberkati dan berkembang. Nggak ada lah itu Bapak Ibu. Wahyu pasal 18 ayat 5 sampai 8 mengatakan, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatan. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaan. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan percampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu. Aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah bergabung. Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah konsekuensi ya bagi pemimpin, pengusaha, karyawan, profesional,
yang tidak berubah karakternya. Itu kan tentang konteks jatuhnya Babel. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ya, kalau karakter kita tidak berubah, ya, kok cara komunikasi kita juga tidak berubah, maka cepat atau lambat kita akan ditinggalkan oleh Tuhan. Dan juga seturut dengan itu, karyawan kita, rekan sekerja kita, jemaat kita, konsumen kita, juga mereka akan meninggalkan kita. Lalu pertanyaannya, untuk apa kita ada di gereja itu melayani? Siapa mau kita layani? Untuk apa kita bangun usaha dan bisnis itu? Orang nggak ada konsumen kok. Buat apa Bapak Ibu buka toko tiap pagi, tapi nggak ada orang datang? Oke. Buat apa teman-teman para pendeta hamba Tuhan menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan dengan gelar kita yang sampai estelen, tapi nggak ada jemaat yang mau kita layani, nggak ada orang yang mau terlibat dalam pelayanan kita, karena kita tidak pernah berubah dalam hal masalah karakter. Maka untuk itu saudaraku, ya, mari berubah semuanya.